Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat karunia umur panjang serta rizki yang Allah berikan sehingga kita semua diberikan kemudahan untuk hadir dalam pertemuan malam Rebu kali kedua ini. Insyaallah kita akan rutinkan. Kali ini kita kembali mengkaji kitab tafsir Jalalain. Insyaallah akan dibantu dengan adanya buletin yang Bapak Ibu-ibu pegang. Walaupun mungkin setiap kali pertemuan bisa jadi buletin ini tidak saya kaji habis, karena penjelasannya mungkin bisa panjang lebar dari apa yang dicatat di sini. Baik, kita lihat masih pembahasan surat Al-Fatihah. Saya tuntun ulang lagi surat Al-Fatihah, diikuti, baru kita kaji tafsirnya ayat per ayat. Saya bacakan ayat, kemudian panjenengan semua ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu 7 ayat, hitung ayat saking surat Al-Fatihah. Bisa dilihat di buletin. Surat Al-Fatihah dalam tafsir jalan lain disebutkan adalah surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Terdiri dari 7 ayat. Kemarin kalau sebut 7 ayat ini sepakat para ulama. Tidak ada yang berselisih dalam hal ini. Jadi semua sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Jadi kalau ada yang baca cuma 5 ayat, bermasalah.
Kecuali yang kemarin kalau bahas tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim, itu dijaharkan, dikeraskan ataukah tidak. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Lalu di bawahnya lagi disebut dalam tafsir Jalalain halaman 10, Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi yang menulis ini Jalaluddin Al-Mahalli di surat Al-Fatihah menyebutkan jika basmalah itu bagian dari Al-Fatihah maka terdiri dari 7 ayat. Ayat ke-7 adalah Siratal ladzina sampai akhir surat. Nah, seperti yang kita amalkan. Jadi selama ini kita tahu basmalah, ingat ya, penyebutan Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah, disebut dengan bacaan basmalah. Nah, kalau mulai dari basmalah, maka ayat ke-7-nya adalah Siratal ladzina. Sedangkan jika basmalah bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim sampai akhir surat. Berarti ayat siratal ladzina an'amta alaihim itu jadi ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu jadi ayat ke-7. Itu kalau Bismillahirrahmanirrahim kita tidak anggap bagian dari Al-Fatihah. Nah, intinya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dari ayat iyyaka na'budu itu dimaksudkan untuk hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ayat iyyaka na'budu itu sudah bagian tengah, itu untuk hamba. Jadi dari awal surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, mulai dari iyyaka na'budu ke sebelumnya itu untuk Allah. Namun dari wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, itu ayat untuk hamba. Artinya itu isinya permintaan kita. Awal surat itu berisi pujian. Setengah surat yang pertama berisi pujian kepada Allah, sanjungan-sanjungan kepada Allah. Sedangkan yang berikutnya, setengah yang terakhir itu adalah berisi permintaan atau doa dari kita manusia. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu sudah berisi permintaan manusia. Berarti ingat ya, ada kalimat yang isinya pujian pada Allah, ada kalimat yang isinya itu doa. Kalau lafadznya itu pujian, ini biasanya diletakkan di awal doa, Pak. Maka kalau mau berdoa, awal-awalnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Ditambahkan lagi kalau dalam hadis disebutkan tambahkan lagi dengan sholawat. Jadi urutannya puji Allah, terus sholawat, kemudian isi doa. Saya ulang ya. Yang diawali apa? Pujian kepada Allah, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk pada isi doa. Contoh pujian, kita pakai kalimat ini aja, bisa dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian masuk isi doa, minta apa? Pak Ustadz, apakah itu harus? Enggak, kalau yang pujian tadi sunnah, sholawat juga sunnah. Namun Nabi SAW katakan kalau untuk sholawat, siapa yang tidak sholawat pada Nabi saat doa, maka doanya tertahan tidak sampai ke langit. Maka afdolnya kalau mau mulai doa ada sholawat. Minimalnya apa tadi? Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadz, perlu nggak saya pakai sholawat-sholawat yang saat ini populer, lagi viral-viral itu, sampai dilagu-lagukan? Sholawat itu sifatnya sederhana loh Bapak Ibu-ibu. Bahkan panjenengan itu sebenarnya dalam sehari itu bisa banyak sholawat. Ya, kita itu bisa banyak sholawat loh. Coba di dalam sholat ada sholawat kita itu di tahiyat akhir. Nanti ya, mulai dari Allahumma sholli ala Muhammad, terus wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu namanya sholawat, disebut sholawat Ibrahimiyah. Kalau dalam sholat ini masuk rukun, bersolawat ini masuk dalam rukun sholat. Adapun dalam tahiyat awal, sholawat dalam tahiyat awal hukumnya sunnah. Ingat bedanya ya. Kalau sholawat pada tahiyat akhir hukumnya rukun, wajib. Sedangkan sholawat pada tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau kita baca tahiyat awal, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sudah berhenti sampai situ? Ya. Itu sudah disebut sholawat. Kalau dibaca tahiyat awal sudah mendapati sesuatu yang sunnah. Namun kalau di tahiyat akhir hukumnya wajib, karena masuk dalam rukun sholat. Pak Ustadz, apa bedanya rukun dan sunnah? Rukun itu wajib, ada dalam sholat. Kalau sunnah itu hukumnya sunnah. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah sholat itu ada dua macam. Ada dikenal dengan sunnah ab'ad, ada dikenal dengan sunnah hay'ah. Kalau rukun sholatnya ada 13. Rukun sholatnya ada 13. Sedangkan sunnah abadnya tadi ada dua. Ada sunnah abad, nanti dirinci lagi, ada sunnah hay'ah. Sunnah abad ini contoh tahiyat awal. Sunnah abad ini hukumnya sunnah. Namun kalau ditinggalkan karena lupa, maka diperintahkan sujud sahwi. Ya ulang, sunnah abad tadi kalau ditinggalkan karena lupa, maka diperintahkan apa? Sujud sahwi. Contoh, tadi saya sebut apa contohnya? Tahiyat awal. Nah, ada yang sholat sudah rakaat kedua, sujud kedua, langsung ngadeg. Ini sholat maghrib nih. Allahu Akbar, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga. Tidak sempat apa? Tahiyat awal. Maka kalau posisinya sudah ngadeg, sudah berdiri lurus tegak,
tidak boleh balik. Saya ulang, kalau posisinya sudah berdiri tegak, walaupun lupa tahiyat awal, tidak boleh balik, titik. Karena kalau dia sudah berdiri tegak, sudah masuk rukun, wajib. Jika dia balik, dia kejar sunnah abad, hukumnya sunnah. Sudah dapat wajib, tidak boleh ditinggalkan gara-gara kejar sunnah, maka sholatnya batal. Terus apa yang dilakukan? Wah, sudah terlanjur berdiri Ustadz, lanjut sholat. Kalau tadi maghrib ya, berarti tinggal tambah 1 rakaat sampai tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, lakukan tahiyat akhir seperti biasa. Yang luput tadi, saking tahiyat awal, ditutup dengan sujud sahwi. Sebelum salam sudah baca tahiyat, sebelum salam turun sujud sahwi. 2 kali sujud. Belum salam ya, sebelum salam dia turun. Ini sudah. Innaka Hamidum Majid, baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, mau salam tunggu dulu. Lakukan apa? Sujud sahwi. Turun, sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Baca seperti sujud biasa. Adapun bacaan yang ada lafaz ma la yanam wa la yas'u, hadis yang dhaif, lemah. Sujud pertama, bangkit lagi, Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud sahwi, tidak ada bacaan. Seperti kata Imam Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna' kalau tidak salah. Ada nukilan itu. Ini pendapat mazhab Syafi'i berarti. Duduk antara 2 sujud sahwi, tidak baca apa-apa, turun lagi, Allahu Akbar. Sujud kedua, baca seperti sujud biasa, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Duduk, mau salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Yang tadi luput dari tahiyat awal ditutup dengan apa? Ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujud? Tadi gimana posisinya kalau sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga? Boleh balik enggak? Tidak boleh. Karena apa? Sudah masuk rukun. Sedangkan tahiyat awal itu sunnah abad. Kaidahnya ingat ya, tidak boleh meninggalkan rukun karena mengejar sunnah. Itu kaidah itu. Wajib didahulukan daripada yang sunnah. Maka nggak boleh balik. Kecuali dia mau berdiri, mau angkat bokongnya ini, langsung jamaah teriak Subhanallah, nggak jadi berdiri, turun. Aman, berarti masih bisa duduk. Tapi kalau posisinya sudah sempurna nih berdiri, Allahu Akbar, tek. Walaupun makmum di belakang teriak imam ini Subhanallah, imam nggak boleh balik. Tapi biasanya jamaahnya nggak paham, maka tidak ada koneksi antara imam dan makmum. Makmumnya error. Saya bilang makmumnya error itu. Kenapa error? Orang paham. Kalau makmum itu paham gimana? Ya wes menang weh, wes cukup. Imamnya keliru, sudah. Mungkin ada yang teriak subhanallah, ya sudah lanjut aja. Dia mungkin mau duduk tau? Oh imamnya berdiri, ya sudah berdiri ikut. Terakhir baru sujud sawi. Ustadz imamnya lupa sujud sawi. Bar salam ingatkan imam. Pak Imam, tadi maghrib 3 rakaat lupa tahiyat awal. Oh gitu. Baik, turun sujud 2 kali lagi. Bar salam. Setelah itu salam lagi.
Jadi makmum ketika itu tidak didengar suaranya karena imam sudah berdiri. Paham ya? Maka makmum juga harus ngaji, imam juga harus ngaji. Kadang yo imamnya ora paham. Iya tak Pak? Apalagi jamaah di belakang itu. Imamnya diteriaki subhanallah, turun dia. Padahal berdiri loh Pak. Mungkin dia sudah mau baca bismillahirrahmanirrahim gitu misalnya. Batin mungkin kan rakaat ketiga toh. Karena makmum teriak subhanallah, turun lagi padahal sudah masuk baca surat juga. Nah, kelirunya imam di situ. Makmum juga harusnya pahami ini. Oh, keadaan imam nggak bisa balik ya sudah. Teriak subhanallah, imam nggak mau turun, ya sudah. Makmum yang tadi duduk berdiri lagi, lanjut rakaat ketiga bareng imam sampai selesai. Kekurangan tadi ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Nah, itu namanya sunnah ab'ad. Ada yang kedua namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu yang dihukumi sunnah kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Apa contohnya Pak Ustadz? Misalnya habis baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lain. Kalau saya penyebutannya bukan baca surat pendek, baca surat yang lain. Paham toh? Kalau surat pendek saya sebut nanti jenengan kira surat pendek terus bar Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surat lain. Nah, surat lain ini hukumnya sunnah. Misalnya pas maghrib imam baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, Allahu Akbar, langsung turun. Sah tidak sholatnya? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Dia hanya meninggalkan sunnah hay'ah. Jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Nah, tinggal tugas kita itu menggolongkan mana bagian-bagian sholat yang masuk rukun. Tadi ada 13. Mana bagian-bagian sholat yang masuk sunnah ab'ad. Mana sunnah-sunnah sholat yang masuk sunnah hay'ah. Nah, itu perlu kajian lagi tersendiri khusus bahasan sholat. Balik ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah hukumnya adalah rukun sholat. Tadi yang saya singgung sholawat ya. Sholawat pada rakaat ketiga hukumnya juga rukun sholat. Maaf, rakaat terakhir hukumnya rukun sholat. Gak mesti rakaat ketiga, ada rakaat keempat masuk rukun sholat. Maka tadi yang kita bahas surat Al-Fatihah itu awalnya pujian. Setelah itu apa? Setelah itu ada doa. Namun tadi kalau kita mau berdoa, aturan yang paling bagus gimana? Pertama memuji Allah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga masuk dalam isi doa. Selawatnya sederhana saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Pujian kepada Allahnya bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru nanti isi doa itu masuk. Jangan langsung masuk isi doa. Ada muqaddimah dulu yang mesti dilakukan. Nah, terus kita lihat penjelasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kalau ditafsir jalan lain, basmalah tidak ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi kalau kita melihat penjelasannya dari ulama lain, saya beri catatan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab tafsirnya.
Ingat ya, basmalah kita itu baca selain awal surat Al-Fatihah ini atau awal surat-surat dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah, ingat, tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena surat At-Taubah nama lainnya Al-Bara'ah, berlepas diri. Berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang munafik. Maka surat At-Taubah itu khusus membicarakan tentang orang-orang munafik. Sehingga tidak perlu pakai muqaddimah baca Bismillahirrahmanirrahim, karena ini ayat celaan. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu ada beberapa tempat kita baca. Yang baiknya dihindari tadi di awal baca surat apa? At-Taubah. Termasuk juga kalau baca At-Taubah di tengah-tengah tidak baca Bismillahirrahmanirrahim juga. Namun nanti keadaan yang lainnya, ada urusan-urusan penting. Ingat ya, urusan-urusan penting disebutkan dalam hadis, walaupun hadisnya dapat kritikan dari para ulama. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka itu terputus, yaitu terputus dari berkah. Maka para ulama katakan untuk perkara yang penting-penting awalilah dengan baca Bismillah. Ingat perkara penting saja. Kalau orang penting nggak perlu. Masker saya jatuh bawah nih, Bismillah. Ini nggak penting. Ya tak Pak? Apa pentingnya ambil barang jatuh pakai Bismillah? Ada tisu situ, tak ambil tisu, Bismillah gitu. Nggak perlu ngambil tisu aja Bismillah. Nggak penting banget. Nah, kalau minum penting nggak? Penting, baca Bismillah. Makan penting nggak? Penting, baca Bismillah. Maka perkara yang penting-penting saja dibacakan Bismillah ketika itu. Bahkan ada perkara-perkara yang bisa sampai wajib, seperti misalnya nyembelih kurban, nyembelih hewan, baca Bismillah di situ. Kemudian juga bisa untuk makan, menurut sebagian ulama baca Bismillahnya hukumnya wajib. Ada ulama yang menganggap hukumnya sunnah. Jadi Bismillah itu kita temukan dalam beberapa tempat. Ada kadang tadi makan, keluar rumah kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baca Bismillah. Masuk toilet baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bisa juga baca Bismillah, karena ini akan menghalangi setan dari melihat orang yang berada dalam kamar mandi. Jadi lengkapnya baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ada beberapa tempat yang lainnya untuk baca Bismillah tadi. Coba kita lihat catatan dari Bismillah ini. Basmalah satu, basmalah itu disebut dan akan terkait dengan perbuatan tertentu. Kalau kita memulai membaca Al-Quran dengan basmalah, berarti dengan nama Allah saya membaca Al-Quran. Kalau mau makan membaca basmalah, berarti dengan nama Allah saya makan. Maka bismillahnya duluan, baru aktivitas makan. Maka kalau lupa dari baca bismillah saat makan, kita baca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Atau tidak pakai fi tapi pakai bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh?
Dan berkahnya bismillah ketika itu, kalau mau makan baca bismillah, setan akan menjauh. Kalau tidak baca bismillah, berarti orang yang makan tadi akan bareng dengan setan untuk nikmati makan. Berarti kalau dia lagi nyantap bakso yang enak, berarti dia makan bakso tadi bareng setan. Karena apa tadi? Tidak membaca bismillah. Ada seorang sahabat, dia makan dekat Nabi SAW, atau Nabi SAW itu mau datang. Ketika dia makan, dia lupa baca bismillah sampai makanannya tinggal sak suap. Tinggal satu suap saja ini. Baru dia ingat, ya Allah, saya lupa baca bismillah. Maka ketika itu dia sebut bismillah awalahu wa akhirahu. Maka kata Nabi SAW, untung kamu sebut. Padahal tinggal berapa tadi? Sak suap loh. Untung kamu sebut. Ketika kamu sebut tadi, setan lantas mengeluarkan isi perutnya yang tadi makan bersamamu. Karena tadi kan dia makan bareng siapa? Setan. Nah, itu berkahnya baca bismillah sudah di situ, Pak, Bu. Sudah dapat keberkahan di situ, dan itu sudah jadi keberkahan yang luar biasa. Maka dijaga. Baca bismillah tadi, jangan remehkan. Sederhana saja. Adapun bacaan ketika mulai makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya lemah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, namun para ulama mengkritik bacaan ini. Dan sebenarnya bacaannya terlalu panjang. Kita sudah lapar, disuruh panjang-panjang. Kalau pakai bismillah mudah nggak? Mudah. Untuk minum juga sama, pakai bismillah. Namun caranya nanti 3 nafas terlebih dahulu. Ketika minum bismillah, lepas alhamdulillah. Minum lagi sedikit bismillah, alhamdulillah. Minum lagi yang ketiga bismillah, terus lepas. Nanti terakhir endingnya baru alhamdulillah. Yang biasanya jamaah lakukan itu sak gelas ini entek sak nafas. Sila gitu, langsung sikat. Kurang bagus untuk kesehatan. Kalau Nabi SAW pisah seperti itu biar mengatur cara minum tadi, enak untuk pencernaan. Dan ada yang lainnya, Nabi SAW itu pernah ajarkan pada ada seorang bocah makan dekat Nabi SAW. Dia makannya itu nggak benar, nggak beres. Maka ketika itu Nabi SAW itu ajarkan samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah, makanlah dengan ini tangan apa ini? Kanan. Makanlah dengan tangan kananmu. Nabi nggak bilang makan dengan 2 tangan. Namun makan apa dengan tangan kananmu? Taruhlah garpu dan sendok dipegang bareng, namun yang masukkan tetap tangan kanan. Biasa kebiasaan kita kalau makan gorengan itu iki gorengannya, seiki apa? Nah, itu lombok. Ganti itu. Yang ini nggak dipakai ini cuma bantu aja. Tetap masukkan dalam mulut dengan tangan kanan. Kemudian diajarkan pada sahabat kecil ini baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di dekatmu. Nah, ini biasanya dipraktekkan orang Gunung Kidul itu kalau lagi nyambel bareng. Sak nampan besar toh? Ya kan? Sak nampan nggih. Nah, itu nyambel. Ada lauk jenengan di sini, nggak ambil lauknya orang. Ya, ini jatahnya jenengan nih tempe ini misalnya, Nggih. Ya, ini jatahnya jenengan. Kalau mau ngambil orang lain minta izin. Ini maaf nih punya saya habis, ya sudah ambil di sini. Kecuali memang lauknya sini nggak ada di tempat dia gitu. Makan yang ada di dekatmu. Itu diajarkan dalam ajaran Islam seperti itu, dan ini bisa diajarkan pada anak-anak sejak kecil.
Terus lihat lagi catatan yang kedua, nama Allah di sini disebut duluan dibanding perbuatan membaca dan makan dengan tujuan untuk satu, tabarruk, meraih berkah, atau kita sebut ngalap berkah. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya hasar, pembatasan makna. Kalau diartikan hanya, berarti hanya dengan nama Allah saya makan. Saya nggak nyebut nama yang lain. Hanya dengan nama siapa? Allah saja. Nah, terus disebut tadi untuk tabarruk, meraih berkah atau ngalap berkah. Maka ngalap berkah boleh. Tapi ada rincian. Kalau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, salah seorang menteri saat ini menjabat di kerajaan Saudi Arabia sebagai menteri agama dan wakaf. Beliau jelaskan dalam kitabnya At-Tamhid bahwa ngalap berkah itu ada dua macam. Ada yang berpindah secara zat, ada yang tidak berpindah secara zat. Ada yang berpindah secara zat, ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpindahnya secara zat. Nabi berwudu, bekas wudunya itu kadang ditampung oleh para sahabat, mereka ngalap berkah dengan bekas wudu Kanjeng Nabi. Boleh. Ada yang dapati rambut Nabi mereka simpan. Boleh. Karena tubuh Nabi SAW itu berkah. Berkahnya berpindah secara zat. Tapi ada yang kedua, berkah ini tidak berpindah secara zat. Zatnya tidak berpindah. Cuma kita tahu, oh di situ ada berkah ilmu. Saya berada dalam majelis ilmu berarti dapat berkah ilmu. Itu tidak ada sesuatu yang berpindah langsung kayak tadi air dengan air gitu pindah, enggak. Ilmu yang ditransfer, ilmu ini diterima, maka jadi berpindah, dapat berkah dari ilmu tadi. Maka kalau dapat ilmu dari ulama itu dari berkah ilmu itu berkahnya. Yang keliru adalah nganggap ulama, kiai, apa ustadz itu memiliki berkah secara zat. Sehingga ini kalau masyarakat kecil itu bekas minumnya dingalap berkahi. Ada sak nampan besar dibuat untuk makan, Pak Kiai ini makan, lantas ngalap berkah. Pernah lihat nggak? Pernah? Pernah lakukan nggak? Mudah-mudahan sadar. Itu nggak boleh. Itu hanya boleh dilakukan dengan Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat tidak pernah praktekkan itu sesama sahabat. Cuma pernah praktekkan dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka air ini secara zat dari bekas kiai itu minum tidak berpindah ke yang lain. Oh Ustaz, saya mau minum Ustaz, ini biar saya tambah pintar. Enggak akan pintar-pintar juga kalau enggak belajar. Orang sinau ya blas, orang usah mikir. Ini enggak akan berpindah. Sama juga kalau menyikapi mencium tangan itu ada dua macam. Ada untuk hormat, menghormati guru. Ada yang kedua ngalap berkah. Ciri-cirinya gampang kalau mau dilihat. Kalau dia ngalap berkah itu, wah ciumnya itu, bukunya itu, wah ini buku berkah sekali ini. Sampai dia merasa itu bekas yang tadi dia cium itu, waduh ya Allah ini kena pakaianku, wah ini berkahnya luar biasa ini. Saya nggak mau cuci pakaian ini 5 hari ini.
Dia merasa ada bekas di sini. Namun kalau dia menghormati cuma cium saja sudah, dia sudah tahu itu. Ini gurunya, dia hormati, gitu. Boleh. Maka ada bentuk yang berbeda di situ. Kalau dengan orang soleh nggak boleh sikapi berlebihan. Ngalah berkah dengan orang soleh tidak boleh berlebih-lebihan. Wajar-wajar saja gitu loh. Gak perlu sampai diarak-arak, gak perlu sampai masa-masa besar, gak perlu. Sikapi sewajarnya. Ya, tidak boleh gulu, tidak boleh ekstrim, tidak boleh sikap berlebihan pada orang soleh. Padahal di negeri kita ini terlalu berlebihan itu, bahkan melebihkan orang soleh itu lebih daripada Kanjeng Nabi loh itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah itu diagung-agungkan tuh berlebihan itu. Beliau nggak mau. Beliau mau disebut Sayyid saja, Sayyidina. Beliau nggak mau itu. Nggak. Yang Sayyid itu Allah. Saya nggak usah disebut saya Sayyid. Tapi nggak mau disanjung berlebihan. Padahal Nabi Sayyid nggak? Iya, beliau Sayyid itu. Sayyid itu artinya tuan, terhormat dia. Ya terhormat. Namun kalau sebut di hadapan beliau nggak mau. Maka perlakukan Nabi saja nggak boleh kayak gitu. Apalagi orang di bawah Nabi. Nggak boleh dikultuskan berlebihan, itu nggak boleh. Mau dia itu hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia, nggak boleh bersikap berlebihan. Sikap biasa-biasa aja gitu loh. Ambil ilmunya, ambil faedah dari ilmu yang diperoleh ketika belajar gitu. Kok usah menyikapi itu berlebihan. Nah itu ngalap berkah ya. Intinya ngalap berkah tadi ada yang boleh, ada tidak boleh. Nah yang tidak boleh ini karena bermasalah, bertentangan dengan dalil. Yang dibolehkan tadi karena bersesuaian dengan dalil. Terus nomor 3, Allah adalah diantara nama Allah. Berarti nama Allah itu kita sebut dengan Asmaul Husna. Di situ ada nama Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, Salam, dan seterusnya. Yang paling utama di situ nama Allah adalah Allah. Itu nama pokok. Maka tidak boleh ada makhluk yang bernama dengan nama ini. Gak boleh di KTP-nya ada seorang namanya, siapa nama kamu? Allah. Wah, kurang ajar kamu itu. Kamu siapa? Yang dibolehkan kita sertakan nama Allah, diikuti di depannya dengan Abdul. Jadi apa? Abdullah. Abdinya Gusti Allah. Atau Abdul tadi ikuti dengan Asmaul Husna yang lain. Ar-Rahman bisa kan? Abdurrahman. Al-Aziz, Abdul Aziz. Al-Malik, Abdul Malik. Al-Quddus, Abdul Quddus. Boleh. Yang tidak boleh apa? Abdul diikuti dengan nama makhluk. Contoh Abdul Ka'bah, nggak boleh. Matahari bahasa Arabnya Asy-Syams, matahari. Abdus Syams, hambane matahari, nggak boleh. Bahasa Arabnya bulan Qamar, Abdul Qamar, nggak boleh juga. Masalah. Yang dibolehkan apa? Abdul diikuti apa? Nama-nama Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, dan seterusnya. Bahkan nama ini Abdullah dan Abdurrahman, Nabi SAW sebut itulah nama yang terbaik. Maka nama anak yang paling bagus itu Abdullah dan Abdurrahman. Nama anak yang paling bagusnya apa? Abdullah dan Abdurrahman. Maka nggak usah pusing-pusing mikir nama anak. Nggak seperti orang tua zaman now.
Mikir nama anak sulit sekali. Sampai kadang kalau saya baca nama anak-anak saat ini saya nggak bisa baca itu. Maaf, dia cuma singkat hurufnya. Ya. Dia namanya anaknya cuma 3 huruf. Ya. QFK, bacanya apa coba? Coba bacanya apa Pak? Ya, huruf mati semua itu Pak. QFK, bacanya apa? Hah? Saya nggak bisa baca dari ini waktu saya ngajar anak ini. Ini kepiye cara bacanya iki ya? Oh, Q ya dibaca Q, F ya F, terus K ya K, QFK. Ya Allah, mbok ditulis aja QFK gitu loh. Huruf hidup nggak ada. Semua huruf mati. Coba nama nanti mungkin ke depan nanti ada nama BCD gitu ya. Ya. FGH gitu. Maka nama itu nggak usah buat orang sulit baca satu. Apalagi wong Jawa meneh, coba lihat. Yang kedua, nama itu punya makna. Kalau tidak, nggak tahu maknanya, minimal, atau ini saya bukan bilang minimal, paling bagus ada nama ini sudah dipakai orang-orang soleh sebelumnya. Itu aman itu. Orang soleh sudah pakai kayak begitu. Ibrahim nama siapa? Nama Nabi itu. Sudah ada contoh belum? Sudah, enak. Kita pun panggilannya ini enak disebut, mudah diingat. Oh, namanya siapa? Yunus. Nah, Yunus enak. Oh, nama Nabi, langsung hafal. Saya sendiri itu kalau mau hafal nama muda, nama-nama Islam atau nama-nama orang Jawa saja, saya itu paling mudah hafal gitu. Oh, ingat, oh itu Pak Joko, ini Pak Selamat, paling enak saya hafal itu. Namun kalau sudah anak-anak zaman now sekarang ini, paling sulit saya hafal itu. Saya sekarang lagi ngulang anak-anak sekolah online di YouTube, ya, sama di Zoom. Itu beberapa anak, ada yang namanya mudah, ada yang namanya sulit sekali. Saya ejain saya sulit kayak tadi saya sebut itu. Berapa nggak bisa saya sebut namanya? Saking sulitnya itu anak-anak sekarang dikasih nama sama orang tua. Saya nggak tahu mau cari sensasi apa lagi gitu loh. Mungkin dia mau cari nama yang tidak ada di muka bumi gitu ya. Bisa. Cari aja di Al-Quran. Ada Jahannam, ada Jahim, ada Sakor gitu. Nama apa Pak? Oh, neraka semua itu. Orang tua kalau nggak tahu ya nama kayak gitu nanti kalau ke depan. Mungkin ada iblis, ada ifrit, ya. Itu nama-nama setan itu. Oh, kalau nggak mau lagi nama-nama keren lagi, Fir'aun terkenal, Korun terkenal nggak? Sudahlah, nama yang sudah ada contoh aja sudah paling mudah diingat itu. Oh, nama sahabat ini siapa? Yazid. Oh, nama sahabat ini siapa? Abbas. Pernah pakai nama Gunung Kidul aja deh, sudah gampang. Selamat, jos itu namanya itu. Selamat terus. Untung, ya untung terus. Ya walaupun dua utang misalnya ya, penting untung. Enak. Ya, tadi kalau nama terbaik kalau Nabi SAW katakan Abdullah dan siapa? Abdurrahman. Terus yang berikutnya lagi poin nomor 4, Ar-Rahman. Artinya Allah memiliki rahmat yang luas. Coba bandingkan dengan nomor 5, Ar-Rahim. Artinya Allah memiliki rahmat yang khusus pada orang yang Allah kehendaki. Berarti bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim sini jelas Pak, Bu. Kalau Ar-Rahman itu rahmat yang luas. Berarti orang beriman dapat, orang kafir juga dapat. Rahmat Allah beri pada siapapun itu. Mau dia kufur sekalipun, mau dia tidak sholat juga, tetap dapat rahmat. Apa rahmatnya? Dapat makan kok, minum dapat. Dia juga mungkin kaya, padahal kufurnya bukan main. Coba lihat, syiriknya luar biasa.
Ya sholatnya, wah jangan tanya sholat itu. Dari kecil sampai besar itu cuma ngertinya Idul Fitri, Idul Adha saja. Itu pun kalau bangun. Tetap dapat rahmat nggak? Dapat nggak? Nah itu realisasi nama Allah Ar-Rahman. Masih sayang Allah, coba lihat itu pada orang kayak begini. Walaupun nggak sholat loh itu pak. Ar-Rahim itu Allah memberikan rahmat yang khusus pada orang yang Allah kehendaki. Siapa? Cuma spesial pada orang beriman. Spesial pada orang beriman. Apa bedanya kalau begitu? Ini nikmat-nikmat yang khusus. Nikmat iman, takwa, bisa menjauhi maksiat, berada dalam majelis ilmu. Itu cuma orang-orang khusus loh itu. Yang orang yang sibuk dengan dunia nggak dapatkan ini pak bu. Orang yang gak mikir agama gak dapat ini. Dia cuma dapat kepuasan dunia, namun dia tidak dapat kenikmatan batin yang mengakibatkan ada ketenangan di situ. Kan jadi tenang kita berada dalam majelis ilmu. Maka nikmat yang paling disyukuri itu nikmat khusus tadi. Nikmat iman. Karena kalau nikmat dunia orang beriman dapat, orang kafir juga dapat. Duit sekian rupiah, 50.000, 100.000, orang beriman dapat, orang kafir dapat juga. Kalau pakai standar dunia itu nggak bisa puas pak. Pingin lagi tambah lagi. Makanya Nabi SAW itu sebut kalau orang itu sudah diberi satu lembah emas, ya isinya emas loh ini, maka dia akan cari lembah yang kedua, dia cari lembah yang ketiga, dia cari lembah yang keempat, sampai hatta zurtumul maqabir. Sampai apa? Masuk dalam kubur. Kalau enggak dia akan incar terus, cari lagi. Sudah dapat satu lembah emas, butuh yang kedua. Masih kurang puas lagi, cari yang ketiga lagi, sampai hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk dalam kubur alias mati. Maka kalau menginginkan perut, itu nggak akan pernah habis itu. Orang kafir juga sama seperti itu. Sayangnya masyarakat kita ini nggak sadar-sadar, cuma mau mikir dunia terus, mikir masalah perut. Gak mikir masalah hati, puasnya batin dengan adanya iman, gak mau mikir itu. Maka kalau dikasih 50.000, 100.000, ya wes sudah. Walaupun memilih nanti yang beda keyakinan dengan dia itu. Wes mau arah pemilihan ini loh. Masalah perut itu luar biasa. Itu bapak. Perut disogok aja kayak begitu langsung itu iman itu goyah. Wong kafir dipilih malah. Wes darurat loh ini bapak-bapak. Wes sudah Gunung Kidul wes ini kalau terjadi ya sudah ya gimana lagi. Kalau jenengan gak mau mikir ya sudah. Semin ini sudah masalah besar kok. Saya sudah lihat survei terakhir itu. Semin itu wes mihak ke orang kafirnya lebih banyak itu sekarang. Wes goyah itu iman-imannya itu. Padahal awal-awal dulu sini tinggi itu. Sekarang wes goyah. Gara-gara apa? Fulus. Duit berapa sih pak? Nah, dikasih duit berapa? 50.000, 100 tak? Entek berapa hari pak? Habis berapa hari? Hah? Sehari sudah 5 tahun dia rugi itu nanti. Mikir wae. Sulit benar itu sekarang itu ya Allah. Pusing kita itu mikir. Terus darurat loh ini pak. Jadi kan nggak bisa nawar-nawar lagi sekarang itu. Yang non itu sudah di atas itu pak sekarang. Tinggal nyalip aja itu menang.
Tinggal nyalip menang ya wis. Besok siap-siap aja jenengan bupati karo wakil bupati ini sopo. Siap-siap. Itu baru sejarah di Gunung Kidul loh itu nanti. Tercetak di tahun 2020. Kalau warga nggak mau sadar-sadar itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang terbaik. Amin. Baik, sekarang kita lanjut tanya jawab. Ini sudah dipersiapkan pertanyaan. Jadi sebelum saya ngisi, wis nyatet ini, serius berarti. Apakah benar Ustadz percaya dengan dukun atau tukang ramal sholatnya tidak diterima 40 hari? Kalau cuma ngojek saja apa juga sama Ustadz? Oh maaf. Kalau cuma bercanda saja apakah gojek saja apakah juga sama? Tetap tidak boleh. Nabi SAW itu katakan, man ata kahinan, siapa yang datangi dukun. Dukun sini dimaksudkan paranormal, tukang ramal. Dia bisa meramal nasib, menentukan nasib seseorang. Baiknya seseorang itu bagaimana. Ada kemungkinan dia percayai, ada kemungkinan dia cuma datang saja gitu, untuk iseng, untuk datang saja. Dua-duanya nggak boleh. Kalau dia sampai mempercayai, berarti dia mempercayai hal gaib, kufur berarti. Kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian kalau cuma iseng nanya, sekarang itu sebenarnya nggak datangi dukun Pak Bu. Sekarang itu cuma lewat HP jenengan bisa dapat ramalan-ramalan. Nonton TV di setel itu jenengan bisa nonton langsung. Oh, ada siaran nih ramalan sekian nih. Ramalan pekan ini. Masuk YouTube ada juga ramalan itu. Maka sekadar untuk dengar saja, pengen tahu saja tidak boleh. Maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Namun tetap dia di sholat nggak? Sholat, karena kalau nggak sholat dosa besar. Namun selama dia sholat, amalan tadi tidak diterima dikarenakan perbuatan ini. Jadi ini ada dalilnya Ji. Ustadz, di daerah kami banyak sholawat, saya bingung ada sholawat ini dan itu. Terus yang benar yang dicontohkan Nabi itu lafadznya seperti apa Ustadz? Tadi apa saya contohkan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang paling bagus, ingat baik-baik ini sholawat paling baik di dunia itu, dicontohkan oleh Nabi SAW langsung, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Apa? Sholawat Ibrahimiyah. Ini nggak ada pakai sholawat yang lain lagi yang kalahkan sholawat ini. Itu yang jenengan baca di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Nah, itu yang paling bagus. Enggak usah dibuat-buat. Mohon nasihatnya untuk orang yang berprasangka buruk kepada Allah karena sudah berdoa tapi belum terkabul. Karena terkadang harapan tidak sesuai realita. Minta terus. Salah satu sebab doa itu tidak terkabul adalah putus asa dalam berdoa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa sekian lama namun Allah tidak kunjung kabulkan. Nah, kalimat ini menandakan dia putus asa. Kalimat putus asa ini yang membuat doa itu sulit terkabul. Ada dua istilah, mufasir dan musafir. Mufasir itu ahli tafsir. Kalau musafir orang yang bersafar. Orang yang bersafar tentu saja kalau memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Kriteria jarak safar telah dia tempuh. Artinya itu yang akan dia tempuh. Yaitu kalau menurut jumhur jarak yang ditempuh adalah 85 kilo. Semin kemana?
Solo? Solo sudah dekat dari sini. Mana? Jogja berapa? 60, belum. Semarang Ji, taruh Semarang aja yang jauh. Nah misalnya keluar dari Semin ini ke Semarang, sudah keluar dari batas rumah terakhir dari Semin, maka sudah dianggap dia musafir. Maka ketika sudah keluar dari rumah terakhir yang ada di Semin, maka sudah boleh qashar sholat, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, walaupun belum sampai Semarang. Yang penting tujuannya mau ke situ. Maka keluar dari batas terakhir. Ya, batas terakhir dari sini itu di mana? Ya. Mana? Enggak ke utara. Nah, sudah ada perbatasan tak? Rumah terakhir ada kan? Nah, maka ketika itu sudah disebut musafir. Walaupun belum sampai Semarang. Berarti ketika sudah sampai di Sukoharjo, ya, atau di Cawas saja, sudah boleh qashar sholat. Oh, saya sudah masuk sholat zuhur, saya boleh qashar sholat ini? Boleh. Namun kalau masih di Semin belum boleh. Itu ya. Kalau Jogja berapa kilo? 60, berarti belum. Ya, akan cari yang lebih jauh. Ingat, itu cuma ikut hitung jarak kota A ke kota B, bukan bolak-balik. Kalau bolak-balik jenengan ke Wonosari saja, bolak-balik muter-muter saja itu, coba itu 85 dapat itu. Ya, bukan jarak bolak-baliknya. Kalau bolak-balik mubeng saya sak Gunung Kidul itu wis 80. Ya, sudah dapat itu. Ini bukan itu jarak bolak-baliknya. Jarak A B itu berapa kilo? Tadi masih belum. Ayat kauniyah dan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ayat yang masih samar menurut sebagian orang. Ayat kauniyah berarti ayat-ayat yang sifatnya di alam. Karena ayat ada dua macam, ada ayat kauniyah, ada ayat syari'iyah. Hubungan suatu ayat asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Ustadz, apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis yang sahih bahwa 1 dirham dari riba dosanya lebih berat dari berzina dengan ibu atau bapak kandungnya sendiri? Iya. 1 dirham dari riba dosanya lebih besar dari berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadisnya itu jelas. Berarti dosa riba termasuk dosa besar dan ngeri banget. Mau tanya apa yang dimaksud dengan kalimat laknat dari hadis? Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Yang menerima suap dan yang memberi suap, karena sama-sama berbuat dosa di situ. Ustadz, saya nggak bisa ini mengelak dari suap ini karena ini dipersulit Saya ngurus surat A, surat B. Asalnya saya bisa lolos itu untuk mengurus itu, tapi dipersulit. Ada uang pelicin dulu baru kemudian diurus. Solusinya gimana? Disogok nggak? Kalau nggak disogok nggak jalan. Disogok nggak Pak? Hah? Disogok nggak? Nggak ada uang Ustadz. Ya sudah, nggak usah sogok. Ya, kalau keadaan terpaksa, maka tadi uang sogok haram untuk yang menerima, halal untuk yang memberi. Karena ketika itu haknya. Kenapa dipersulit? Namun kalau memang ada jalan normal, ikuti jalan normal. Contoh, ngurus SIM. Bisa tes normal enggak? Bisa enggak? Bisa. Apa tesnya? Kendaraan kan? Naik kendaraan sama apa? Tes tertulis kan? Nah, selama masih bisa normal, ikuti jalur normal itu. Nggak boleh lewat calo untuk sogok. Nggak boleh. Jalur normal cuma berapa? 100.000 kalau nggak naik dari dulu itu. Wallahu a'lam.
Hah? Enggak juga. Kalau di Wonosari enggak, saya lolos kok. Kecuali kalau saya enggak lolos gitu. Enggak dipersulit kok. Saya tes 2 kali itu. Kalau jenengan bilang sulit enggak kok, saya enggak dipersulit. Hah? Beruntung? Enggak. Saya yakin itu bukan saya saja, yang lainnya juga sama. Doa setelah azan itu hanya diucapkan oleh yang mendengar atau muazin juga, dua-duanya. Ya, doa setelah azan ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya kan? Doa ini untuk yang kumandang azan maupun yang dengar. Namun yang kumandang azan ya nanti setelah dia kumandang baru dia ucapkan gitu. Dia boleh ucapkan seperti itu, tidak masalah. Itu dibolehkan untuk dia. Dan dia dapat keutamaan juga dari situ. Namun ingat, azan yang dimaksud di sini adalah azan yang didengar langsung. Ini Masjid Al-Ikhlas nih, kumandang azan, dengar langsung, maka jawab. Adapun azan di HP tidak perlu dijawab. Karena itu cuma rekaman. Azan di TV rekaman kan, tidak perlu dijawab kecuali azannya live. Jadi kalau ada azan rekaman tidak perlu dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak perlu. Yang dijawab itu kalau azan langsung. Dengar dari menara Masjid Al-Ikhlas Min, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Karena langsung. Ya, ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau malam Rabu depan malam tenang, jadi nggak boleh. Iya toh? Malam tenang. Wah, malam rawan itu nanti. Jadi kan jaga di pos masing-masing pokoknya. Ya, jaga itu biar nggak diserang-serang fajar nanti itu. Jaga umatnya, jaga jamaahnya. Sekarang arahkan jamaah itu biar sadar. Ya, biar nggak pengen duit. Duit itu berapa sih? 50.000 aja kok, 100.000 aja kok. Itu diarahkan sekarang jamaahnya. Ya, jadi kan harus ya door to door terus beritahu itu biar nggak tergiur dengan duit. Sekarang Indonesia sudah masuk atas ini, sudah rawan sekali. Ya, tugas jaga pekan depan, maka malam Rabu depan saya kosong dulu 1 kali. Insya Allah malam Rabu berikutnya lagi biiznillah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan, memberikan kepemimpinan yang terbaik untuk Gunung Kidul, dan memberikan juga maslahat untuk kita semuanya. Baik, kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.